Amin. Nah, itu saya bingung tuh. Dibilang Yesus itu Tuhan, tiba-tiba ada Allah. Lah, Tuhan saya percaya Esa nih. Terus ada Yesus, ada Allah. Loh, ini saya makin bingung. Ini yang Tuhan siapa nih? Gurunya bilang gini, tolong setiap murid beli Bible ya, tapi versi KJV. Nah, saya bingung. Versi KJV, loh. Kenapa Bible ada versi? Di situ saya udah mikir, coba lu tunjukin di mana pernah ada Yesus bilang Yesus dikirim untuk semua bangsa. Kalau yang nonton ini orang Kristen ya semoga kalian mualaf gitu. Amin ya. Biar sadar gitu loh. Nah, mungkin ini ayat-ayat yang diumpetin sama pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ricky, ya saya mualaf ya. Awalnya saya dari agama Buddha nih Mas. Ya, jadi saya sekolah itu jarang ada sekolah yang benar-benar agama Buddha gitu, jarang. Jadi rata-rata itu pasti SMK Kristen lah, ya kan. Nah, orang tua saya kan nggak mungkin masukin ke sekolah Islam, nggak mungkin. Jadi orang tua saya masukin ke yang SMK Kristen lah segala macem. Nah, di situ kebetulan waktu itu saya sekolah di SMK Pancaran Berkat. Deket nih, Jakarta Jelambar. Jakarta Barat ya? Ya, Jakarta Barat. Nah, di situ berhubung kalau misalkan jam 6 sore gitu kan, itu kan maghrib tuh, kan ada TV tuh kan. Iya. Nah, di situ saya kenalnya tuh, oke, Tuhan itu Esa. Nah, saya kenal Tuhan itu Esa dari Islam juga awalnya, ya kan. Nah, dari situ saya udah mikir, oke, Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa. Nah, tapi di dalam agama Buddha itu sebenarnya nggak ada tuh konsep ketuhanan, nggak ada. Jadi agama Buddha itu yang aslinya ya, bukan yang campuran. Yang aslinya itu adalah kita patuh terhadap apa yang diperintahkan sama Buddha, sama Sang Buddha. Jadi itu ibaratnya Buddha itu adalah guru, tapi bukan Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan kayak kita nih, kan ada banyak sila tuh. Nah, kalau kayak umat biasa itu 5 sila. Kalau untuk biksu adalah sila-silanya. Jadi, nah saya masuk ke sekolah Kristen itu saya disuruh ke gereja kan, disuruh ke gereja. Udah gitu, di situ tiap hari Kamis itu ada kayak istilahnya persembahan gitulah. Persembahan lupa lah. Jadi tiap hari Kamis tuh dikumpulin di gereja di sekolahnya, nyanyi. Gurunya Ada kayak bukan guru sih, kayak lebih ke agama. Iya, kayak disuruh nyanyi, terus persembahan, doa segala macem, ya kan. Nah, saya mulai tertarik tuh dari Kristen. Kayaknya enak ya lagunya tuh menyentuh hati, ya kan. Terutama lagunya, kalau misalkan lagunya dimainin tuh merinding, ya kan. Jadi tuh kayak asik ya Kristen ya. Terus cara doanya beda banget ya sama agama gua nih, ya kan. Kalau agama Buddha tuh harus agak strict ya, mesti sujud lah, sama kayak Islam juga nih. Ada momen sujud 3 kali, ada itu, sama kayak Islam sama, ya kan. Kok agak beda nih Kristen ya. Terus mereka kan ngajarin tuh kalau masuk Kristen itu pasti dosa dihapus karena percaya sama Yesus Tuhan, dosa dihapus gitu. Nah, saya di sini bingung nih. Tuhan itu Esa, ya kan? Harusnya Tuhan itu beda sama makhluk nih, ya kan? Saya udah mikir kayak gitu dari awal. Harusnya beda sama makhluk, tapi Yesus itu kan kelihatan kayak manusia nih. Masa iya Tuhan itu sama kayak manusia? Saya pikir awalnya. Oke lah, saya nggak langsung terima. Saya pelajari lagi nih. Nah, saya di situ kan ada guru agamanya. Karena agama Kristen, kita terpaksa harus belajar agama Kristen dong, ya kan? Nah, dibilang Yesus itu Tuhan, tiba-tiba ada Allah. Amin. Nah, itu saya bingung tuh. Lah, Tuhan saya percaya Esa nih. Terus ada Yesus, ada Allah. Loh, ini saya makin bingung. Ini yang Tuhan siapa nih?
ya kan? Oke lah. Akhirnya, tapi saya nggak tanya sih, saya nggak tanya ke guru. Terus akhirnya saya belajar sendiri, oh ternyata Tritunggal gitu kan. Nah, saya carilah Tritunggal segala macem. Singkat cerita tuh, saya pacaran sama orang Kristen. Nah, terus dia ngajak saya nih ke gerejanya. Terus dia bilang, lu kenapa sih nggak mau jadi Kristen? Nah, tunggu dulu, karena saya masih bingung nih sama konsep Tritunggal. Ya kan, yang Tuhan itu siapa? Allah apa Yesus? Gitu kan, apa Roh Kudus? Nah, udah gitu saya diajaklah ke gerejanya. Itu ada di Bandengan. Namanya saya lupa. Saya tanya nih ke pendetanya, Pak, saya kalau Bapak bisa jawab, saya masuk Kristen sekarang juga. Nah, Tritunggal itu kayak gimana sih? Yang Tuhan itu siapa? Saya tanya ke pendetanya. Pendetanya bilang gini, kamu agamanya apa? Oh, saya Buddha. Dia bilang gini, oh sama kayak agama Buddha. Di Buddha, Buddhanya banyak kan? Iya Pak. Nah, di Kristen juga sama. Tuhannya juga banyak. Loh, kok jadi begitu? Mungkin pendetanya salah jawab ya. Terus saya bilang, Pak maaf nih Pak. Kalau di Buddha, Buddhanya boleh banyak. Tapi kan udah jelas, Buddha itu nggak pernah ngeklaim kalau dia Tuhan. Mungkin dia salah jawab. Dia pamit tuh. Oh, saya pamit dulu ya. Ke atas saya ada acara nih, nanti saya balik lagi. Saya tungguin 30 menit, hampir sejam nggak balik-balik. Ya udah, akhirnya saya pulang. Nah, akhirnya saya bilang kan sama mantan saya, nih, ini belum kejawab nih, ya kan? Akhirnya saya udah putus sama dia dan saya pelajari sendirilah. Saya belajar dari debat, ya kan, dari debatnya Ahmad Didat, dari debatnya Zakir Naik. Oke, terus saya pelajari juga beberapa versi Bible, ya kan. Loh kok saya juga bingung. Loh ini Bible banyak banget ini ya. Oh saya pertama kali belajar teologinya dong. Oh ternyata Kristen Protestan itu dari Katolik. Oke, ya saya bingung. Loh kenapa Katolik itu bisa beda sama Kristen? Ya kan, Bible-nya beda. Terus yang disembah hampir sama sih. Cuman kan kalau di Katolik masih menghargai Bunda Maria. Kalau di Kristen kan udah enggak. Nah, saya bingung kok bisa kayak gini. Ya, saya pelajari, saya banyak banget sampai saya catat semua itu. Saya catat, saya di HP itu saya catat. Nah, akhirnya saya punya ilmu lah. Saya punya ilmu, saya punya banyak ilmu. Akhirnya saya coba debat gitu sama teman-teman Kristen di Instagram, di YouTube. Nah, jadi dari debat itulah yang memicu saya lebih banyak lagi belajar agama lain gitu. Oke. Kemudian saat mempelajari Bible tadi ya, banyak versi, ada KJV segala macam. Bagian atau hal apa yang pertama kali membuat kau Ricky merasa bingung atau ragu gitu ya selain dari Tritunggal tadi? Nah, selain Tritunggal, udah gitu pasti sama Bible-nya dong. Ya. Nah, pertama kali saya disuruh beli Bible sama guru saya, gurunya bilang gini, tolong setiap murid beli Bible ya, tapi versi KJV. Nah, saya bingung. Versi KJV loh, kenapa Bible ada versi? Di situ saya udah mikir. Sedangkan di Tripitaka, di agama saya dulu, Tripitaka tuh cuma satu. Yang beda ini tuh cuma babnya doang. Karena Tripitaka tuh banyak banget kan. Jadi nggak mungkin langsung satu begini. Kalau ditumpukin, itu bisa panjang semana itu. Makanya paling kalau misalnya beli Tripitaka tuh dibilang gini. Misal nih, fokusnya dalam pengajaran Nibbana sama neraka. Nah itu beli babnya itu aja, khusus gitu loh. Atau misalkan mau pelajari sila, nah misalnya bab 1, belinya itu. Tapi itu kan bukan versi, itu kan cuma dipotong-potong biar gampang bacanya. Nah saya bingung, loh kok Bible kayak gini? Terus saya pelajari lah, oh ternyata ada KJV, ada Codex Sinaiticus, ada itu lagi lah, Vaticanus loh. Nah akhirnya saya pelajari tuh Bible yang Sinaiticus. Ternyata banyak banget ayat yang nggak ada jadi ada, yang ada nggak ada. Nah ini di sini saya udah agak curiga, kok begini ya? Akhirnya, nah ilmu yang di Sinaiticus ini saya pakai lah untuk debat juga gitu loh. Bahkan nih, maaf ya, saya debat sama saudara saya yang mau jadi calon pendeta, dia aja nggak tahu Sinaiticus ternyata banyak ayat yang nggak ada. Nah saya juga bingung kok bisa kayak gitu, calon pendeta masa nggak belajar soal itu gitu loh. Itu sih. Tadi kan kok Mas Ricky menyebutkan bahwa ada banyak versi Bible ya? Iya. Bisa dijelaskan nggak bagaimana Mas Ricky itu menemukan hal itu dan apa reaksi pada waktu itu? Oke. Nah, yang pertama kali versi Bible satu, terjemahannya beda-beda. Maknanya tuh beda-beda nih. Kayak misal
Saya lupa nama ayatnya, tapi saya ingat tulisannya. Ada tulisan kayak gini. Yesus bilang gini, kalau barang siapa yang mengikuti saya, terus dia merelakan hartanya, tanahnya, suaminya, anak-anaknya, saudaranya, saudara perempuan, saudara wanita. Nah, dia bilang gini, akan diberikan 100 kali lipat dan diberikan hidup yang kekal. Nah, di Inggrisnya itu ada istri. Beda lagi ya. Di Indonesia istrinya kemana? Hilang. Itu saya bingung tuh. Nah, itu juga yang menjadi pointing para orang Kristen ini menghina Islam. Kalau katanya di Islam tuh mau masuk Islam tuh lu karena mikirin 72 bidadari ya. Nah, itu kan. Tapi itu mereka nggak tahu kalau misalnya Yesus janjiin 100 kali lipat loh. Lebih banyak, ya kan? Lebih banyak. Nah, ini nih banyak saya debat sama orang Kristen. Nah, mereka menghinanya kayak gitu. Nah, saya cuma keluarin itu doang. Loh, Yesus tuh janjiin 100 kali lipat loh. Mereka bilang, mana ayatnya? Ya, saya kasih lah yang Inggris tuh ada. Kenapa yang Inggris ada, yang Indonesia nggak ada? Nah, mereka bingung linglung. Gitu. Koriki sempat diserang ya oleh teman-teman dari Kristen ya. Pasti. Bisa ceritain nggak seperti apa bentuk serangan mereka itu selain yang tadi diskusi? Nah, pas saya debat itu ya, lucunya saya kan anonim ya, akun saya itu anonim. Mereka kira tuh setiap yang debat sama orang Kristen itu pasti Islam, itu pasti. Padahal mereka lupa. Mereka menyiarkan agama itu ketok-ketok ke semua agama. Kan nggak boleh dong kalau kita bertanya kan. Akhirnya mereka itu kira saya Islam, mereka tuh nyerang pakai hadis lah, nyerang pakai Al-Quran, ya kan? Tapi ada satu yang benar-benar yang bikin saya akhirnya, wah ini gua harus mualaf. Oh gitu? Ya, itu ada. Jadi ayat At-Tariq. Nah, jadi mereka ada satu orang Kristen, ya saya harus berterima kasih sama dia. Kalau saya tahu dia orang ini mana, saya samperin, saya jabat tangan sama dia. Karena dia nyerang saya itu pakai At-Tariq. Jadi dia bilang begini, coba deh lu jelasin, masa iya 1400 tahun lalu Al-Quran mengatakan kalau tulang sulbi itu menghasilkan sperma? Emang zaman dulu kagak ada testis, terus gunanya testis buat apa? Nah, saya bingung kan gue udah bilang gue bukan Islam. Ya kan, sebenarnya saya nggak mau jawab, tapi kayak oke lah saya bantu jawab. Saya juga belajar kan, namanya mencari Tuhan kan, saya belajar, saya baca. Saya pertama kali saya lihat dulu nih, bener gak terjemahannya? Oh benar terjemahannya. Terus saya nggak menyimpulkan langsung, masa ini salah atau bilang, ini salah nih, ya kan? Tapi saya harus cek dulu dong, kayak dunia kedokteran gitu kan, terus ahli tulang atau segala macem, ahli badan lah. Saya cek ternyata tahun 2004 itu udah ada tes di Newcastle kalau sekotikus, tulang sulbinya itu dicek, ternyata ada sel sperma, tapi sel sperma itu belum aktif. Nah, nggak tahu gimana caranya mereka aktifin, mereka suntik ke sel telur tikus jadi anak tikus. Nah, sekarang gini, di Newcastle bisa tahu kalau tulang sulbi itu ada partikel sperma itu dari mana? Pasti dari Al-Quran dulu dong, karena harus ada sesuatu baru bisa diteliti dong. Nggak mungkin mereka mau menggelontorkan dana tiba-tiba langsung cek, kan nggak mungkin. Harus ada petunjuk dulu. Nah, dari situ saya kasihlah dia artikelnya. Terus selain itu saya bawa lagi artikel dari kedokteran tulang lah. Saya di Indonesia ya bilang gini, tulang sulbi kan benar dari sini sampai tulang ekor kan. Dia bilang kedokteran Indonesia bilang kalau tulang punggung itu kan termasuk tulang punggung itu cacat, itu mempengaruhi produksi sperma, mempengaruhi suhu sperma, kualitas sperma. Terus saya bilang sama dia, nah ini ada buktinya. Berarti valid gak Al-Quran? Valid. Nah, dia ngomong kayak gitu, saya dapat hidayah. Nah, dari situ saya bilang sama Allah, wah ini udah tamparan keras nih. Ini kalau saya nggak mualaf, berarti saya orang fasik gitu. Saya begitu sama diri saya, makanya nggak lama saya mualaf. Gitu. Menariknya kan mereka menyerang Mas Riki itu kan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi ya, gitu ya. Padahal saat itu Mas Riki belum masuk Islam gitu. Iya, betul. Nah, apa yang Mas Riki pikirkan saat itu tuh? Nah, saya cuma bilang gini, kok saya juga bingung ya. Kalau saya baca Al-Quran itu menurut saya
menurut mereka buruk, tapi menurut saya kok kenapa segampang ini dikasih jawaban sama Allah gitu. Kayak misal nih, saya banyak nih kayak ada yang lain misalnya, lu orang Islam nyembah batu, ya kan? Terus saya itu banyak kan. Terus saya bilang, coba sini tampilin ayatnya. Sebenarnya mereka nggak bisa tampilin ayat itu, ya kan? Kayak paling mereka cuma bilang, coba lu tonton tuh video Ustadz, bilangnya kalau Hajar Aswad bisa hapus dosa. Terus saya pelajari lagi lah. Terus saya baca Al-Quran, saya baca hadis, ya ampun, ya Allah, gampang banget jawabnya. Ya kan, saya cuma bilang gini, di hadis, bla bla bla, ya kan, saya lupa hadis berapa. Saya cuma bilang, di sini jelas nih, Nabi Muhammad bilang begini, adanya Hajar Aswad itu tidak menguntungkan untuk manusia di sini, dan juga tidak membuat kerugian. Jadi batunya nggak ada itunya lah, nggak ada faedah. Nah, dalam hadis, Umar bin Khattab juga bilang gitu, kalau Nabi Muhammad nggak mencium batu ini, saya nggak akan menciumnya. Sesungguhnya batu ini batu yang tidak berfaedah. Terus mana sesembahannya? Mana nggak ada sesembahan? Udah gitu saya bilang gini, coba deh gini, kalau misalkan menurut kalian umat Islam itu nyembah batu, ya kan? Emang kalian nyembah apa? Kalian coba gini, kalau kalian anggap Ka'bah itu batu ya sesembahan kita, loh, Ka'bah itu dibersihin, diinjek. Saya kasih videonya tuh, lihat tuh. Atapnya Ka'bah diinjek. Sekarang saya tanya, salib lu berani injek gak? Berani nggak? Nggak berani injek kan? Ya udah, berarti siapa yang nyembah berhala? Nah itu saya belum Islam. Cuma saya, kenapa jawabnya gampang banget, ya kan? Ya mungkin itulah ya, mungkin jalan dari Allah gitu. Akhirnya ya saya memutuskan untuk mualaf itu. Sebenarnya dari situ tuh mau langsung mualaf. Tapi kan saya nanya orang tua dulu. Saya baik-baik dulu mama gitu kan. Soalnya ngeri nih orang tua saya nih kalau saya mau kalau dia bilang kalau saya Islam mau bunuh diri, dia bilang. Iya, mama saya bilang gitu. Bahkan pas saya 2 hari mualaf, itu mama saya benar-benar minum obat tidur itu sampai 10. Itu saya sampai saya tanya sama teman saya gini. Ini kalau saya mualaf terus orang tua saya bunuh diri karena saya dosa gak gitu. Teman saya tuh sampai tanya Ustadz. Ustadznya bilang gini, keputusan apapun yang dilakukan oleh manusia itu atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin dosa itu ditransfer ke saya, karena yang dilakukan itu adalah mereka kan sadar perbuatan sendiri. Jadi nggak mungkin lah. Jadi ya udah saya mualaf aja. Ya udah saya modal nekat aja deh. Ya kan, ya sempat juga sih ditentang sama cici saya, adik saya. Mereka bilang, lu anak durhaka, lu bener ya. Saya cuma bilang, durhaka dari mananya? Saya mau Islam, saya Kristen, tuh saya tetap Ricky gitu loh. Saya tetap anak mama saya gitu. Kan saya nggak jahat gitu. Saya cuma pindah keyakinan dan saya tidak memaksa kalian untuk ikut agama saya kan gitu. Akhirnya ya mualaf sekarang aman-aman aja sih. Kalau bapak, ayah? Kalau papa udah meninggal gitu. Adik-adik aja yang ini ya reaksinya. Ya. Berapa lama tuh reaksinya sampai seperti itu? Berapa lama? Berapa ya? 1 bulan lah. 1 bulan ya. Ya. Sebentar lah itu. Sebentar lah. Ya, alhamdulillah sebentar doang. Tapi sekarang ya mereka udah bisa menerima lah. Gitu. Awalnya juga mereka meragukan. Yakin lu nggak bisa makan babi lu? Saya cuma bilang gini. Sejak kapan saya suka babi gitu? Saya nggak suka babi. Saya paling cuma bisa makan kerupuknya doang gitu loh. Jadi emang buat saya masuk Islam tuh mudah sekali. Karena gini, saya itu nggak benci Islam. Tapi saya benci orang yang ngaku Islam. Dia ngaku Islam tapi tindakannya nggak sesuai Islam, ya gitu. Tapi banyak lah oknum juga rata-rata begitu kok. Nggak Islam aja. Nggak Islam aja, ya kan. Nah, yang lucunya ini orang Indonesia ngebandingnya itu bukan apple to apple. Misal nih kayak di Indonesia mayoritas Islam, mereka bilangnya tuh lihat tuh Islam buruk. Coba lu lihat deh di Amerika, Kristen semua kan? Ya coba lihat di Brazil gitu ya. Di Brazil, di Amerika coba lihat. Yang perkosa orang siapa? Iya. Yang bunuh orang siapa? Yang nembak orang, anak SMP bisa nembak orang. Itu agama apa? Karena mayoritas agamanya Kristen. Harusnya di apple to apple. Ngebandinginnya ya mayoritas sama minoritas. Jangan itu dong, jangan nggak sebanding. Ya kan, kalau nggak sebanding itu ya mana bisa. Gitu. Berarti momen tadi ya, momen yang diserang itu kemudian yang membuat Mas Ri itu masuk Islam gitu ya? Iya. Itu sempat
gejolak itu lama, kemudian belajar dulu, atau langsung memutuskan, kemudian dibimbing sama siapa, itu belum jelas? Enggak, kalau bimbingan saya nggak ada waktu. Nah, maksudnya syahadatnya sama siapa gitu dan sebagainya. Syahadat. Iya kan memutuskan kan tadi kan cuma habis debat, wah ini saya harus mualaf nih, kalau nggak mualaf saya jadi orang yang fasik kan begitu. Iya betul. Kemudian teknisnya itu gimana? Maksudnya apa masjid atau nemuin ustadz saya syahadat? Oh gitu. Awalnya gini. Awalnya tuh saya masuk channelnya, komalnya si Bang Zuma dulu. Oh di TikTok ya? Ya di TikTok. Saya tanya tuh, Bang, saya mau mualaf, tapi ini saya masih tunggu orang tua, saya bilang. Saya tanya gini, kalau dalam hati saya, itu saya udah menyebutkan kalimat syahadat, itu saya udah Islam belum? Nah, katanya Bang Zuma waktu itu sih, udah, tapi harusnya diikrarin gitu. Ya. Udah gitu harus juga Ada saksi. Iya, ada saksi, terus harus juga dilakukan gitu loh, kalau kamu emang beneran Islam gitu. Kalau cuman ngomong doang mah kayak burung beo, kata Bang Zuma bilang ya kan. Ya udah, akhirnya dari situlah sebenarnya saya mau syahadat di Komal itu, pengen. Cuman kayaknya menurut saya nanti dulu deh. Saya mantepin orang tua, baru nanti saya ke itu. Nah, kenapa? Akhirnya sih saya syahadat di Kodondi. Karena saya belajar juga kan dari YouTube-nya Kodondi tuh pas mau mualaf kan, saya nonton debatnya segala macem. Saya lihat, oh di syahadat di Kodondi bisa gratis sunat, ya kan? Ya udahlah, saya di sono aja lah gitu. Karena sudah gratis sunat ya? Oh gitu. Iya. Berarti di sana ya? Ya di Cibubur. Berarti udah merasakan sunat ya? Udah. Iya. Luar biasa sih rasanya. Terus habis itu sekarang ikut bimbingan, belajar segala macam gitu ya? Iya, paling saya ikut pengajian aja sih. Pengajiannya guru ngajian datang ke rumah gitu. Berarti itu momen yang membuat penasaran Mas Riki ya tadi? Iya. Kemudian bagaimana mengenal Islam lebih dalam? Kan tadi kan udah mengenal agama Kristen dengan melalui debatnya, belajar Bible dan sebagainya. Nah, mengenal Islamnya ini bagaimana? Nah, kalau mengenal Islamnya itu ya itu dari guru ngaji. Saya nanya gitu kan, kalau di Islam tuh seperti ini tuh seperti apa? Misalkan saya di rumah ada guguk ya. Iya. Nah, itu gimana cara bersihin najisnya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ya saya merasakan pas saya masuk Islam itu sebenarnya luar biasa gitu loh. Kayak ini agama suci banget gitu loh. Enggak gampang masuk Islam tuh. Memang saya udah siap sih. Makanya saya tuh di rumah kan ada guguk, ada pipisnya kan. Terus itu saya setiap mandi itu pasti mandi air tanah. Kan harus 7 basuhan ya. Yang basuhan pertama kan pakai air sama tanah kan. Itu setiap hari saya lakukan itu. Karena mau nggak mau kan, daripada katanya nanti sholatnya nggak diterima segala macam. Itu sebelum saya sholat itu saya bersihin itu pakai tanah, tangan, kaki lah gitu. Terus ya saya belajar banyak sih, kayak misalkan puasa. Nah, alhamdulillah kemarin saya puasa full tuh. Puasa pertama ya? Iya, puasa pertama full saya. Menurut saya tuh, tapi emang sebelum saya melakukan puasa saya sering sih. Oh, betul itu. Intermittent fasting. Oh, intermittent. Iya, saya sering banget gitu loh. Kalau dulu tuh saya sebelum puasa tuh makan jam 8 terakhir. Habis itu nggak makan lagi sampai jam 4 sore. Ya, itu menurut saya puasa tuh gampang. Yang susah itu nahan emosi. Iya. Ya, tuh puasa tuh yang susah nahan emosi. Melatih itu ya? Iya, melatih supaya nggak mikir jorok, supaya nggak emosi gitu. Kalau untuk nggak makan sama nggak minum menurut saya gampang banget gitu. Nah itu tuh yang susah tuh, emosi, nggak mikir jorok ya kan, nggak ngomong kotor, itu yang susah tuh. Iya. Itu juga membatalkan nanti ya kalau udah emosi ya? Iya, kalau saya baca sih emosi sebenarnya nggak membatalkan, cuman mengurangi pahala aja sih katanya gitu. Kalau di agama lain kan kalau puasa-puasa nggak makan udah biasa ada. Iya, ada gitu. Ya saya belajar banyak sih dari guru ngaji. Puasa sih. Orang tua gimana ngedukung, bikinin sahur apa gitu nggak? Orang tua sih paling ya ngedukung juga sih, paling bikin sayur agak banyakan gitu. Nanti masukin kulkas, jadi pas sahur ya saya masak sendiri gitu. Kayak perjuangan sekali gitu, sahur sendiri. Udah gitu puasa sendiri ya. Mudah-mudahan tahun depan ya, insya Allah. Iya, insya Allah ya kan. Ya, amin, semoga ya. Ada berapa? Ada berapa adik? Adik satu, cewek. Berarti sama ibu aja gitu ya? Nah di rumah saya tinggalnya sama Koko, sama Mama. Oh, 3 bersaudara? Iya, 3 saudara. Ya. Nah, lingkungan gimana? Lingkungan kayak tadi kan diajak ke gereja, terus mungkin agamanya masih Buddha dan sebagainya. Ketika memutuskan sudah masuk Islam, mungkin lingkungan kerja, lingkungan di tempat sana dan sebagainya, itu gimana?
Enggak, di lingkungan saya sih banyak kan Islam juga sih. Oh, Islam juga. Ya, mereka kaget saya masuk Islam. Alhamdulillah aku bisa masuk Islam gitu. Nonton aja di channel Kodondi gitu. Ada kok, ya saya suruh nonton. Ya bagusnya mereka, oh gitu ya. Bahkan juga ada yang, oh saya baru tahu loh. Pas saya nonton channel Kodondi nih, nonton saya dakwah kan. Oh saya baru tahu ternyata di Al-Quran begini isinya. Banyak yang begitu. Banyak juga yang di kolom komentarnya di channel Kodondi tuh banyak bilang, gila. Saya Islam, setelah saya bukan Islam. Malah mualaf lebih tahu gitu. Banyak yang kayak gitu ya kan. Alhamdulillahnya berarti kan itu dakwah juga kan. Bisa menambah giroh ya. Iya, menambah. Makanya saya tuh ngomong kalau misalkan saya diajak dakwah tuh saya selalu bilang, saya mau nyari Tuhan itu 31 tahun. Justru yang Islam tuh jangan sampai keluar. Gitu loh. Jangan sampai murtad. Ya sayang kan. Saya 31 tahun ketemu Tuhan. Lah, antum yang dari kecil udah lurus nih, tinggal ikutin doang, masa keluar? Gitu loh. Makanya kalau misalnya nih kalau ada yang kurang paham atau misalkan nih mau murtad nih misal ke agama Kristen, mendingan ke konteks saya deh. Nah, saya teologi Kristen saya kenceng nih, lebih dari pendeta. Karena tadi belajar beberapa versi. Iya, belajar nih. Saya bahkan mempelajari itu ya, apa namanya? Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan palsu kan? Nah, coba dijelaskan tuh. Kan? Nah, Mbak ada nggak ngerti nih? Mbak ada nggak ngerti kan? Ya, nah, jadi waktu itu saya debat nih sama orang Kristen. Ini baru nih ya kan. Jadi sebenarnya udah banyak sih, udah ada 2 buku kan sebelumnya tuh menjelaskan kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan ayat sisipan. Itu udah banyak. Misalnya, jelaskan apa? Misalnya di buku 1 The Five Gospel itu sama the New Original New Testament itu udah bilang kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu ayat sisipan dan seharusnya nggak di sana gitu loh. Nah tapi banyak nih orang apologet tuh yang ngeyel kalau sebenarnya itu ayat asli gitu loh. Terus nah saya berdebat sama mereka tuh. Saya melawan 6 apologet sendirian. Udah gitu saya cuma bilang gini, coba buktikan kalau ayat Matius 28, 9 sampai 20 itu asli. Oke, mereka kasih bukti nih. Ya kan? Oh, ada, iya ada. Nah, coba lu tunjukin di mana pernah ada Yesus bilang Yesus dikirim untuk semua bangsa. Nah, mereka kasih tuh ayatnya. Mereka kasih ayatnya, mereka kasih surat Nisea, kasih surat Saint Agustinus dari Antioquia, dari Diatesaron. Saya juga baru tahu tuh Diatesaron segala macam saya baru tahu kan. Oke, saya pelajari. Oke, saya minta waktu 10 menit saya pelajari semuanya. Saya pelajari. Ternyata yang mereka kirim semua palsu semua. Palsu semua. Misal nih, ada apologet yang ngirim Diatesaron. Nanti mungkin boleh ya kita tampilin data ya. Nanti saya kasih datanya. Ternyata saya kan mintanya di mana ada Yesus mengatakan kalau dia dikirim untuk semua bangsa kan. Nah, saya fokusnya ke sana tuh. Ayat Matius 28 ya tuh, yang kalau nggak salah itu Matius 28 ayat ke-19 kalau nggak salah. Nah, saya fokusnya ke situ tuh. Ternyata di Tesaron ada. Itu di Tesaron itu Bible tahun 120 AD. Ya kan, berarti tahun 120 lah. Sebelum tahun 300. Nah, saya kan minta kalau bisa kasih apapun bukti yang sebelum tahun 300 karena di Konsili Nisea itu yang Yesus mengatakan baptizing all nation itu dianggap doktrin. Nah, kalau dianggap doktrin berarti sebelum tahun 300 harus ada dong buktinya. Nah, dia kasih dia Tesaron. Saya baca. Ya ampun, saya bilang ke apologetnya, lu coba baca, saya screenshot nih, di Tesaron itu naskah asli udah nggak ada, udah hancur, udah nggak ada naskah asli. Ternyata cuman rekonstruksi tahun 1800, berarti dia pakai Bible baru, berarti itu udah nggak valid. Nah, ada apologet lain nih, bilang, coba lu baca, dikasih nih sama dia nih, surat dari Saint Agustinus Antioquia. Itu ada bro. Oke, bentar, 5 menit ya. Saya lihat, ini mah nggak ada isinya kayak gitu, nggak ada bilang baptizing all nation, itu nggak ada. Dia tuh cuma tulis begini, baptizing that nation. Beda ya, baptizing that nation. Nah, suratnya Saint Agustinus dari Antioquia ini itu untuk Semirma.
Berarti kan that nation berarti untuk Smyrna, bukan untuk semuanya. Nah, saya bilang gini, kok lu apologet kayak gini, lu kirim data palsu, sedangkan gue kasih lu data asli. Saya kasih linknya. Saya jadi bingung kan, loh ini yang jalan di kebenaran siapa? Gua apa lu? Lu demi membenarkan lu kasih data palsu. Lah ini gua kasih data asli. Nah udah gitu, udah dua nih, udah mereka nggak bisa jawab. Mereka kasih saya lupa, nanti boleh lah saya kasih datanya. Itu juga sama, ternyata dibuat tahun 1800-an. Itu dari suratnya si Saint Agustinus yang Antioquia. Nah itu diedit sama yang bikin. Memang di situ ada baptizing all nations, tapi surat aslinya nggak ada, kan ngaco. Ya saya cuma bilang, coba deh sampai sekarang itu nggak ada apologet yang bisa ngebantah kalau itu ayat palsu, nggak ada. Sampai saya diajak, udah lu sama apologet yang lain ya, dia bilang gini, udah lu debat di TikTok aja di live, gue mau tunjukin. Saya cuma bilang, lah lu aja nunjukin itu yang palsu, yang Saint Agustinus. Gue kalau debat mah bisa, gue cuma takut pada mualaf gitu. nanti neraka nggak ada gitu. Saya cuma bilang gitu ke mereka. Nah sampai sekarang tuh 6 apologet itu nggak ada yang bisa jawab. Nah sampai sekarang itu nggak ada yang bisa buktiin kalau Yesus itu diutus untuk semua bangsa. Nah pertanyaannya cuma gini, nah kalian masih percaya? Yeah. Nah itu dia, itu terserah kalian. Nah kalau misalkan ada orang Kristen nih yang ragu, boleh nih boleh nanti tampil IG-nya, IG saya, nanti boleh aja tanya gitu loh. Jadi ya lumayan kan buat berdakwah juga gitu loh. Saya nanti tunjukin. Nah yang harus kalian pikirin tuh cuma itu. Nah kalau Yesus bukan diutus untuk semua bangsa, oke lah, misalnya nih Yesus itu Tuhan. Nah berarti lu nyembah Tuhan yang salah. Lu nyembah Tuhan Israel, bukan Tuhan untuk seluruh dunia. Ayo lo itu aja. Produktif ya. Iya, gitu. Ada pengalaman lain nggak debat yang unik gitu, yang benar-benar kena skakmat atau dan sebagainya? Ada nggak selain itu? Kalau yang benar-benar skakmat sih ada sih, cuman kayaknya mereka sih paling denial tentang penyaliban Yesus. Udah di ayat mana ya? Di ayat Markus itu ada loh, dijelaskan kalau sebenarnya itu bukan Yesus yang disalib. Kita merujuk ke ayat Yohanes nih. Jadi pas pertama kali pas mau perjamuan kudus, si Yesus cuma pakai itu kan, kain linen. Nah ini boleh nih saya share nih kan. Saya udah baca semua tentang kain linen itu apa yang boleh dipakai, itu kain linen itu siapa aja gitu kan. Jadi Yesus lepasin jubah pakai kain linen buat buat bersihin kaki muridnya. Nah ternyata kain linen itu sama kayak handuk. Daya serapnya lebih tinggi lagi daripada handuk. Udah gitu gampang keringnya. Jadi istilahnya nih kayak kita mandi pakai handuk 10 kali itu nggak bakal basah kan. Nah mereka kira, orang Kristen kira ya, kain linen itu kayak gini. Itu beda, kain linen itu kayak handuk. Nah udah gitu kain linen itu yang pakai cuman para imam, para rabi, para imam, pokoknya yang tinggi lah jabatannya gitu. Berarti kan murid Yesus nggak ada yang pakai kain linen. Catat ya. Nah di Yohanes itu bilang Yesus itu cuma pakai kain linen. Nah pas sampai Taman Getsemani, Yesus tetap masih pakai kain linen. Sampai Yesus ditangkap nih. Nah lucunya di sini ada ayat nih. Yang mengkhianati Yesus kan Paulus sih. Yang mengkhianati Yesus itu kan si Yudas, ya kan? Yudas itu kan muridnya Yesus. Udah berapa tahun? Anggaplah 2 tahun. Ya kan, kalau nggak salah sih lebih dari 2 tahun. Nah, misalnya saya belajar sama guru ngaji saya, seminggu aja udah kenal kan mukanya. Nah, bayangin Yudas sama tentara Romawi itu datang ke Taman Getsemani, cuk. Udah gitu, ada orang di depannya nih. Ini yang depan ini ternyata Yesus. Yesusnya nanya ke Yudas sama si tentaranya, kalian nyari siapa? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lah, ini Yudas ini tahu itu Yesus. 2 tahun padahal ya. Udah 2 tahun misalnya, lebih ya. Loh, ini yang depan tuh Yesus. Masa iya Yudas nggak tahu? Masa harus yang si Yesus nanya, kalian nyari siapa? Kita nyari Yesus. Loh, saya Yesus. Loh, malah kaget mereka. Di Bible kan terus bilang gini, Yudas sama tentara Romawi mundur ke belakang. Artinya apa? Kalau menurut saya sih mereka kaget. Loh, kok Yesus begini?
tampangnya. Ya kan, menurut saya sih kaget itu. Ditanya lagi sama Yesus, kalian nyari siapa? Yudas sama tentara Romawi bilang, kita nyari Yesus. Iya, saya Yesus. Sampai 3 kali kan. Loh, masa iya murid kagak tahu mukanya Yesus? Ya kan? Dari sini kita udah boleh main logika nih. Akhirnya kan ditangkap nih Yesusnya nih. Nah, pas dibawa, kita pindah ke Markus, ayat Markus. Nah, di ayat Markus pas Yesus yang dikira Yesus itu diangkut sama tentara, tiba-tiba di belakang ada seorang pemuda yang cuma pakai kain linen. Muncul di belakang. Udah gitu, tentaranya lihat, tentaranya mau tangkep, cuman ketangkep kain linennya. Akhirnya itu orang lari sambil telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang cuma pakai kain linen? Bukan orang sembarangan tadi. Bukan orang sembarangan. Saya udah cek linen itu kayak handuk. Misal nih, maaf ya, kayak misalkan nonton film horor, kayak di desa-desa kayak desa KKN misalnya. Itu mbak-mbak abis mandi di sumur pakai handuk jalan aja kan? Iya. Kan sama kayak kain linen. Nah, dari awal yang cuma pakai kain linen itu cuma Yesus, ya kan? Nanti boleh kalau misalkan ada yang nggak percaya, coba lihat kain linen itu zaman Yahudi dipakai cuma siapa aja. Itu cuma para imam, cuma sama para rabi, gitu. Jadi nggak mungkin itu murid Yesus, nggak mungkin. Nah, terus seorang pemuda, itu saya udah cek juga, seorang pemuda itu cuman itu umurnya 20 tahun sampai 40 tahun. Itu masih digolong orang muda kalau untuk Yahudi. Nah, itu siapa? Kalau bukan Yesus. Nah, ini banyak mungkin orang Kristen yang nggak tahu. Mungkin mereka hanya denial aja gitu loh. Jadi, ya udah. Jadi ya, kalau yang nonton ini orang Kristen ya semoga kalian mualaf gitu. Amin ya. Biar sadar gitu loh. Nah, mungkin ini ayat-ayat yang diumpetin sama pendeta. Nah, kalau misalkan ada orang Kristen ya kan yang mau bicara sama saya gitu kan, mau diskusi, boleh. Nanti Kita tampilin IG sama TikToknya. iya, nanti saya tampilin IG sama TikToknya gitu. Nanti bolehlah diskusi. Nanti saya kasih tahu banyak ayat-ayat yang nggak dikasih sama pendeta, ya kan? Jangan kaget gitu, gitu sih. Baik. Iya. Sekarang kan sudah nih kalau bicara tadi teologi panjang nih. Iya. Kalau nih nanti harus kita hadirkan pendeta juga atau apa? Iya, boleh. Seru ya. Iya, seru. Sekarang perbedaannya nih, kok kan mungkin ada bedanya ya setelah masuk Islam sama sebelum masuk Islam. Iya. Apa yang mendasar atau yang paling menonjol ketika sudah masuk Islam? Paling beda ya? Yang paling beda sih pertama pasti cara berdoa ya. Cara berdoa apa itu pasti udah beda. Terus cara saya hidup juga udah berbeda sih. Kayak misal nih, kalau dulu kan saya terlalu ambis sama duniawi. Ya, kalau sekarang saya udah kayak lebih balance gitu. Apa kayak misalnya, oke lah kalau misalkan saya udah berjuang, kalau nggak dapat oke lah. Berarti mungkin Allah bukan nggak ridho gitu loh. Mungkin ada jalan lain gitu. Itu yang lebih mendasar sih. Mungkin ya saya emang pengennya fokus ke dakwah sih. Ya balance lah gitu. Supaya dapat amal di dunia sama akhirat juga dapat gitu. Karena cara pandang hidupnya udah beda ya. Udah beda sih, beda. Karena mungkin akan beda kali ya kalau misalkan nih Islam dari lahir sama mualaf. Karena kalau mualaf itu kan kalau saya kan bener-bener nyari tuh. Kalau udah dapat kayak oh begini toh, ya udah. Mungkin lebih ke kadang saya juga mikir sih, buat apa sih cari harta banyak-banyak di dunia? Toh kalau misalkan amal saya yang dilakukan pas di dunia itu nggak banyak, sama aja. Makanya saya harus balance gitu. Gitu sih paling kena di saya tuh sekarang gitu, paling kena gitu. Kalau sebelumnya ngoyo ya gua. Iya, ngoyo harus gini-gini gitu. Kalau sekarang ya balance aja lah gitu. Kalau misalkan, nah tapi untung sebelum Islam saya emang nggak neko-neko orangnya. Saya nggak ngerokok, nggak minum, gitu kan. Nggak makan babi tadi. Ya, nggak gitu makan babi. Ya. Jadi ya gitu deh. Jadi kayak masuk Islam tuh lebih lempeng lagi gitu. Paling ujiannya cuman ya tadi kan keluarga sudah. Ya. Paling mungkin pola-pola yang tidak biasa, misal harus ada sholat subuh, bangun pagi dan sebagainya, itu aja ya. Oh, insya Allah saya sholat full. Wah, alhamdulillah. Ya full. Dari pas saya mualaf, selesai sunat, sembuh sunat, saya 5 waktu terus. Kalau dulu kan ada orang yang masuk Islam, ya sulit banget sholat subuh karena kebiasaannya siang. Alhamdulillah ya. Saya bisa bangun pagi. Ya, saya pakai alarm aja, bangun sholat. Ya sholat cuma 5 menit, masa nggak bisa gitu.
Sebelum ditutup nih, Ya. mungkin sekarang ada orang-orang yang tadi ya, orang yang seperti Mas Riki ya, juga mencari kebenaran Islam. Ada orang yang di persimpangan jalan, gue masuk Islam apa enggak nih? Iya. Ada juga orang yang mungkin nyerang juga nih. Iya, betul. Pesan-pesan buat mereka nih apa nih, Mas Riki? Silakan Pak Riki. Kalau saya sih satu ya, baca Al-Quran banyak-banyak. Kalau misalkan belum bisa baca Arab ya baca terjemahan. Nah, baca Al-Quran terus baca hadis, itu kan pelengkap tuh, ya kan? Terus kalau ada negatif soal Islam itu tanya dulu yang bisa gitu loh. Kalau saya dulu kan emang nggak terlalu negatif sama Islam kan, karena kan saya lihat Al-Quran itu masih orisinal kan, masih nggak ada yang diubah kan. Jadi menurut saya ya begitulah. Terus yang buat saya tambah yakin sama Islam itu karena beberapa ajaran di agama Buddha itu ada di Islam, ada di Al-Quran. Salah satunya contohnya? Ya misal nih di Tripitaka itu ada hukuman neraka. Itu dijelasin tuh, kalau misalkan orang yang suka mencuri, itu tangannya dipotong nanti di neraka, terus ditumbuhin lagi, potong. Al-Quran ada kan? Ada. Kalau yang suka bohong, lidahnya dipotong, nanti ditumbuhin lagi, potong lagi. Al-Quran ada kan? Ada. Nah, saya cuma bilang, ini saya sampai merinding. Ajaran saya itu belum sempurna. Justru Islam ini disempurnakan, gitu loh. Apalagi kayak gimana ya? Nah, kalau di Bible kan nggak ada tuh, nggak ada siksa neraka tuh kayak nggak ada kan, kayak bolong aja pengetahuannya. Sedangkan di agama Buddha tuh ada. Itulah yang bikin saya, wah gila, ini Islam ini bener melengkapi gitu loh. Memang nggak bohong, melengkapi. Karena kalau yang emang agamanya Samawi, kayak misalnya agama Samawi kan banyak Zoroaster. Kalau menurut saya Buddha itu termasuk, kalau Buddha yang orisinal ya, itu termasuk Samawi menurut saya. Karena kalau saya baca Tripitaka sama saya baca Al-Quran itu hampir ada banyak tuh isinya sama. Jadi menurut saya pasti Samawi. Karena kalau Bible, kalau kitab yang enggak dari Tuhan, masa iya bisa sama? Nggak mungkin dong. Nabi Muhammad itu nggak ke Nepal loh, ya kan? Nggak mungkin bisa ngopi paste, nggak mungkin, ya kan? Udah gitu, Tanak itu ada juga kan, kayak banyak hal-hal yang sama kayak Al-Quran, kayak misalnya harus berwudu dulu, ya kan? Kalau pasti agama Samawi itu pasti ada sama kayak misalnya ya. Iya, bahkan Konghucu pun kitab sucinya sama kayak Al-Quran. Satu di Konghucu ini ya, kalau mama saya Konghucu, saya baca nih kitabnya. Tuhan di Konghucu itu satu, Esa, nggak kelihatan, nggak ada bentuknya. Jadi kalau misalnya nih, nah agama Kristen sering salah nih, sering bilang Konghucu itu nyembah berhala. Enggak. Nih, oke, misal cara berdoanya beda-beda ya. Oke, dia ada altar. Tapi ada gak di situ muka orang? Nggak ada. Itu cuma tulisannya Tiengkong. Yaitu satu. Tuhan itu Esa. Gitu. Sembahyang deh. Iya, sembahyang itu pakai dupa sih. Tapi ke Tuhan yang Esa gitu. Kan Konghucu itu kan Samawi. Nama nabinya kan Ya kalau nggak salah Konghucu. Nama nabinya saya lupa deh. Pokok yang jelas itu Samawi Konghucu. Gitu. Ada kemiripan, ada irisannya. Iya, itu. Makanya kalau untuk yang nonton, ya kan, yang masih mikir-mikir mau mualaf, ya belajar lagi Al-Quran atau lihat-lihat debat aja sih, debat gitu antara Kristen sama Islam atau agama lainnya gitu. Meyakinkan. Oke, untuk satu nih, saya meyakinkan yang lain nih. Nih, cuman di Al-Quran yang bilang bumi itu bentuknya kayak telur unta. Iya. Nah, sekarang gambar di bumi bulat kan? Itu sebenarnya bukan gambar asli bumi. Waktu itu saya lihat konten orang Indonesia, saya lupa namanya. Itu ternyata gambar yang NASA buat itu adalah gambar karyawannya yang dipakai untuk ngasih tahu kalau bumi itu bulat. Nah, pertanyaannya cuma satu. Kalau NASA itu ngasih tahu bentuk bumi itu kayak Al-Quran, pada mualaf gak? Iya. Itu aja. Nah, NASA itu Zionis. Zionis itu nggak ada kepentingan agama. Ya, mereka itu duniawi. Nah, kalau orang Zionis itu, kalau NASA itu ngasih tahu bumi itu bentuknya kayak telur unta, mualaf pada, Kebenaran Al-Quran. Gitu. Kebenaran Al-Quran. Emang Bible ada bilang bumi bentuknya kayak telur unta? Nggak ada. Cuman di Al-Quran. 1400 tahun nggak ada tuh pasal ulang alik ya? Iya, nggak ada itu namanya teropong. Bayangin, ya kan? Nah, yang masih nolak kebenaran nih, ya kan? Ya semoga bisa mualaf, amin. Insya Allah. Mas Riki, Masya Allah, pengen betah saya ngobrol lagi, tapi insya Allah ini kita lanjut di
kesempatan. Iya, baik. Pesan-pesan ini insya Allah saya merinding tuh. Iya, pasti saya juga merinding. Karena kan 1400 tahun itu Iya, nggak ada tuh. nggak ada Jadi, pesawat. Al-Quran sudah mengatakan itu. Iya. Bahkan ada api di dalam laut. Iya, ada. Terus pertemuan dua air di laut. Iya. Dikatakan kan? Iya, betul. Ada itu. Ada juga. Nah, itu juga saya pelajari itu. Nah, itu sebelum saya mualaf itu saya udah pelajari semua. Oh, ada dalam Quran. Ada, saya udah pelajari. Wah, ini kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, nggak mungkin. Nah, yang lebih mantap lagi itu pas yang Atarik. Nah, itulah saya mualaf kayak ditampar gitu. Udah ditampar, udah dikasih kebenaran, lu masih mau jadi orang fasik. Nah, itulah akhirnya saya mualaf. Masya Gitu. Allah. Masya Allah. Memang manusia itu diberikan akal ya. Iya. Seperti yang makhluk lainnya. Untuk apa akal itu? Untuk berpikir. Untuk berpikir gitu. Mudah-mudahan cerdas. Iya, mencerdaskan umat ngaji cerdas. Amin ya. Jazakallah khairan. Ya, amin.